Pernah nggak sih kamu mengambil keputusan pas lagi emosi, terus ujung-ujungnya nyesel? Misalnya, lagi marah-marah, malah bilang putus ke pacar, atau lagi seneng banget, langsung setuju sama tawaran yang belum dipikirin matang-matang. Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya emosi mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Seringkali kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil itu murni dari logika. Ini kan sudah aku hitung untung ruginya. Tapi, sadar atau enggak, ada penumpang gelap yang ikut campur tangan, yaitu emosi kita. Baik itu marah, sedih, senang, atau bahkan takut, semuanya punya peran dalam membentuk keputusan akhir kita. Kenapa bisa begitu? Begini penjelasannya. Ketika kita dikuasai emosi yang kuat, bagian otak kita yang bertanggung jawab untuk berpikir rasional, yaitu korteks prefrontal, seolah-olah dibajak. Sebagai gantinya, amigdala, pusat emosi di otak, mengambil alih kendali. Akibatnya, fokus kita jadi menyempit. Kita jadi lebih sulit melihat gambaran besarnya. Contohnya nih, saat kita marah, penelitian menunjukkan bahwa kemarahan bisa membuat kita jadi lebih impulsif dan cenderung meremehkan risiko. Kita merasa lebih kuat, lebih benar, dan lebih berani mengambil risiko yang sebenarnya nggak perlu. Kita jadi lebih fokus pada pembalasan atau kepuasan sesaat, daripada memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Hasilnya, keputusan yang buruk seringkali tak terhindarkan. Hal yang sama juga berlaku saat kita terlalu senang atau euforia. Pernah dengar istilah terbutakan oleh cinta atau terlalu gembira sampai lupa daratan? Nah, saat kita super bahagia, kita cenderung lebih optimis dan kurang waspada terhadap potensi masalah. Persepsi kita terhadap risiko juga menurun drastis. Inilah kenapa banyak orang terjebak investasi bodong atau membuat komitmen besar saat sedang dalam puncak kebahagiaan. Lalu, gimana caranya supaya kita nggak jadi korban dari emosi kita sendiri? Kuncinya satu, kesadaran. Sebelum mengambil keputusan penting, coba deh berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang aku rasakan saat ini? Apakah aku sedang marah, sedih, atau terlalu bersemangat? Dengan mengenali emosi yang sedang kita alami, kita bisa menciptakan jeda antara dorongan emosi dan tindakan kita. Jeda inilah yang memberi kesempatan bagi otak rasional kita untuk kembali bekerja. Beri diri kamu waktu, entah itu beberapa jam atau bahkan beberapa hari, untuk menenangkan diri sebelum memutuskan sesuatu yang besar. Ingat, keputusan yang matang lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari hati yang bergejolak. Semoga tips ini bermanfaat ya. Jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depanmu. Terima kasih sudah menonton.